Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu dalam lindungan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Siti Fatimatus Zahro, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 1. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mary Lawati. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini di dalam makalah kami ini terdapat 4 poin pokok pembahasan, yaitu tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua itu peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam, dan yang ketiga itu masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat yang terakhir itu dinamika pemerintahan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian poin yang A yang pertama, yaitu tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ini dilahirkan di Mekah, di daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Nah, menurut sejarawan, Ali ini dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya masa kenabian Muhammad, sekitar 599 sampai 600 Masehi. Itu merupakan sebuah perkiraan. Dan Muslim Syiah ini percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Nabi itu masih diperselisihkan hingga saat kini. Ada yang mengatakan berselisih berbeda 25 tahun, ada yang mengatakan 27 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, dan bahkan ada yang mengatakan 32 tahun. Beliau ini bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Haidar itu yang berarti adalah singa. Singa ini adalah sebuah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang menjadi tokoh yang pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Nah, setelah mengetahui sepupu yang baru lahir ini diberi nama Haidar, Nabi Muhammad SAW ini memanggil dengan Ali yang berarti tinggi derajatnya di sisi Allah. Ali ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Bani Hashim. Nah, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibunya. Kelahiran Ali bin Abi Thalib ini banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, karena beliau ini tidak mempunyai anak laki-laki. Karena uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib ini memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad dan Khadijah istrinya untuk mengasuh serta mengangkat Ali menjadi putra angkatnya. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Nabi Muhammad terhadap Abu Thalib, karena beliau telah mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil sampai dewasa. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah orang kedua setelah Khadijah yang mempunyai wahyu. Pada titik Ali ini usia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja wahyu turun. Ali banyak sekali belajar dan langsung dari Nabi Muhammad SAW, karena sebagai anak asuh berkesempatan selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi Muhammad. Hal inilah yang menjadi bukti sebagian kaum sufi bahwa ada perjalanan-perjalanan tertentu, masalah ruhani, spirituali dalam bahasa Inggris, atau kaum salafi lebih suka menyebut istilah ihsan, atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf. Nah, yang diajarkan Nabi khusus kepada beliau, tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain. Karena bila ilmu Syiah atau hukum-hukum agama Islam, baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan,
semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Sementara masalah ruhani hanya bisa diberikan atau disampaikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Didikan langsung dari Nabi Muhammad kepada Ali ini dalam sebuah aspek ilmu Islam, aspek zahir eksterior atau syariah, bathiniyah atau interior atau tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat berani, cerdik, dan bijak. Ketika Ali bin Abi Thalib di Mekah sampai hijrah ke Madinah, Ali bersedia tidur di tempat Nabi Muhammad SAW untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada menjelang malam hijrah ini, para pemuka kaum musyrikin mereka berkumpul di Hidaan Nadwah, dan mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW di tempat tidurnya. Lalu Jibril datang menemui Rasulullah dan berkata, "Pada malam ini janganlah engkau berbaring tidur di atas kasur yang biasa engkau gunakan." Ketika semakin larut dan sebagian malam telah lewat, berkumpulan kaum musyrikin tersebut di depan pintu rumah beliau Rasulullah. Nah, pada malam itu Ali tidur di atas kasur Rasulullah, menampakkan kesan seolah-olah dia itu adalah nabi yang sedang tidur, sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui bahwasannya yang tidur di atas kasur atau tempat tidur Rasulullah itu adalah Ali. Dan mereka sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh Nabi yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Nah, ketika tugasnya selesai itu, Ali segera pergi menyusul Rasulullah yang sudah sampai di Kuba. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan oleh Nabi dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang banyak dinanti pemuda. Nabi menimbang Ali lah yang paling pas dan paling cocok, yang paling tepat dalam banyak hal seperti nasab keluarganya yang serumpun, yaitu keluarga Bani Hashim yang paling dulu mempercayai kenabian Nabi Muhammad, dan yang selalu belajar di bawah Nabi dan banyak hal lain. Nah, ketika Nabi Muhammad mencari Ali menantunya ini, Ali sedang tertidur di bagian atas pakaiannya, tersingkap dan debu mengotori punggungnya. Melihat itu, Nabi Muhammad pun duduk membersihkan punggung Ali sambil berkata, "Duduklah wahai Abu Turab, duduklah." Turab yang berarti dalam bahasa Arab ini adalah debu. Nah, julukan tersebut adalah julukan yang paling disukai oleh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Giani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Marilawati tentang peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam. Yang pertama yaitu Perang Badar. Perang pertama dalam sejarah Islam, 13 Maret 624 Masehi. Ali menjadi pahlawan di samping Hamzah ketika terjadinya Perang Badar. Banyak kaum Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali. Beliau menjadi bintang lapangan dalam usianya yang masih muda, yaitu 25 tahun. Setelah Perang Badar terjadi juga perang kedua, yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq ini menjadi saksi atas sikap keberaniannya memerangi Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud tewas di tangan Ali dengan pedangnya yang bernama Zulfikar. Perang Khandaq yaitu terjadi pada bulan Maret 627 Masehi sampai April 627 Masehi. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Dan pada saat itu, kondisi masyarakat yang masih kacau, beliau melakukan langkah-langkah yang dianggap sebagai cara untuk memajukan Islam. Yang pertama yaitu mengganti gubernur yang kurang cakap. Maksudnya yaitu Khalifah Ali menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Ali mengganti
Pejabat-pejabat berseperti Sohih bin Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, dan Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Yang kedua yaitu memenuhi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, banyak kerabat yang diberi fasilitas negara. Ali pun membereskan hal tersebut dengan cara menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Kebijakan ini mendapat tantangan dari anggota atau dari para sahabat Utsman bin Affan, sehingga terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Yang ketiga yaitu memajukan peran ilmu bahasa. Pada saat itu wilayah Islam sudah sampai ke India, dan pada saat itu pula huruf hijaiyah belum ada harokatnya seperti fathah, kasroh, dan lainnya. Maka Ali memerintahkan Abdul Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu yang yang mempelajari tata cara bahasa Arab. Yang keempat yaitu dalam bidang pembangunan, yaitu Ali membangun kota Kufah sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kota Kufah ini berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, dan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membenteng sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Aun dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima bid'at mereka, menjadikan Ali sebagai khalifah. Sebagai khalifah keempat yang memerintah sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi saat masa pemerintahannya. Perang Jamal yang terjadi yaitu terjadinya perang 20.000 pasukan pemimpin Ali melawan 30.000 pasukan pemimpin Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Perang tersebut dimenangi oleh Ali. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Ia meninggal dunia di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Mujz, seorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang, saat mengimami solat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Selanjutnya yaitu dinamika pemerintahan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali penuh dengan perang sipil. Khalifah ini dihadapkan pada situasi politik yang genting. Hal itu berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat dan ekonomi. Mereka sejak awal pemerintahan sudah terlihat gejala-gejala akan meletusnya perang sipil, dan perang ini dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan sosial maupun agama. Di satu pihak, mereka juga sangat menghormati Ali. Kondisi ini sangat menyenggangkan masyarakat.
Hal yang paling menonjol pada masa kepemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah munculnya aliran dalam Islam yang berasal dari permasalahan politik seperti adanya aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran mazhab Wishayyah, dan aliran mazhab Sabaiyah. Tidak lama setelah Ali menjadi khalifah keempat, beliau segera mendapat tantangan karena tanpa disadari, ternyata ada tokoh-tokoh yang ingin pula menjadi khalifah, terutama Thalahah dan Zubairah dari Mekah yang mendapatkan sokongan dari Aisyah. Perang ini dinamakan dengan Perang Jamal karena Aisyah ikut terjadi dalam peperangan ini dengan mengendarai unta atau jamal. Perang ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Thalahah dan Zubair mati, terbunuh, dan Aisyah dikirim kembali ke Mekah. Setelah kemenangan diraih dalam Perang Jamal, Ali dihadapkan kembali dengan tantangan yang lebih berat, yaitu terjadinya Perang Siffin yang terjadi pada tahun Safar 37 Hijriah. Perang ini adalah suatu perang yang terjadi antara pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Damaskus yang diangkat dalam pemerintahan Utsman, dan Ali sebagai khalifah. Penyebabnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur dan seseorang pemberani di medan pertempuran, cerdik dan berstrategi, tegas dalam kata dan tidak mengenai iba tersebut, tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Ia juga menuntut Ali supaya menghukum pembunuh Utsman, dan bahkan ia menuduh Ali turut ikut campur tangan dalam soal pembunuhan Utsman bin Affan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.